Sudah, Oke. sudah. Oke, bentar. Oke. Здравствуйте всем. Добрый вечер и добрый пожаловать в русском классе. Selamat datang teman-teman. Selamat sore. Selamat datang di kelas bahasa Rusia dari La Maison Course. Вы познакомимся, меня зовут Алка, мне 22 года, я студент, я изучаю русский язык и литературу в университете Падижаран. Сейчас я живу в Депоке, а раньше я жил в Jatinangorye. И сейчас мы хотим изучать русский язык. Oke, ada yang ngerti nggak sih sebelumnya tadi aku ngomong apa? Belum, Kak, belum. Belum, Kak. Oke, jadi tadi itu aku ngomong Здравствуйте всем, pasti udah tahu semua kan ya, artinya itu halo semuanya. Terus Добрый вечер itu selamat siang atau selamat sore. Dan Добрый пожаловать itu selamat datang в русском классе, di kelas bahasa Rusia. Lalu ada Давайте познакомимся, itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alka, umur saya sekarang 22 tahun. Saya seorang mahasiswa di Universitas Padjadjaran, program studi sastra Rusia. Sekarang itu saya tinggal di Depok, dan kali ini kita ingin belajar bahasa Rusia, dasarnya, basicnya, itu. Dan sebelumnya, teman-teman, aku mau kasih tahu nih, aku di sini memposisikan diriku sama kayak Kak Gali tadi sebagai fasilitator ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, nggak ada orang yang paling tahu atau paling jago. Jadi ya kita saling sharing aja gitu. Yes. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Ini ada Что такое русский язык? Ada yang tahu gak sih artinya apa? Saya mau coba, Kak. Oke, boleh. Apa itu bahasa Rusia? Bener gak? Oke, betul. Aduh, Namila kayak pinter banget nih udah. Oke, jadi Что такое русский язык itu apa itu bahasa Rusia atau ya apa sih bahasa Rusia? Nah, aku ada beberapa poin-poin tentang info bahasa Rusia nih. Jadi yang pertama itu bahasa Rusia merupakan sebuah bahasa yang berasal dari bahasa Slavia Timur dan berumpun Indo-Eropa. Nah, terus bahasa Rusia ini sudah mulai digunakan sejak abad ke-9, yaitu pada zaman Rusia kuno, zaman di mana masih berkuasanya raja atau tsar di negara Rusia atau di benua Rusia itu. Lalu bahasa Rusia memiliki alfabet yang bernama Cyrillic atau Kiril dengan jumlah 33 huruf. Lalu, bahasa Rusia ini pernah menjadi bahasa resmi dari PBB. Salah, maaf. Pernah menjadi bahasa resmi dari negara Uni Soviet. Dan sekarang itu digunakan di beberapa negara pecahan Uni Soviet. Yang pertama pasti Federasi Rusia, karena bahasa Rusia. Lalu ada Ukraina, Belarusia, Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain-lain. Ada juga, aku lupa. Lalu bahasa Rusia tadi dia menjadi salah satu bahasa resmi PBB dan merupakan salah satu bahasa yang punya banyak penutur di dunia. Dan bahasa Rusia semakin populer di Indonesia itu berkat animasi Masha and the Bear atau Masha и Медведь gitu. Sorry. Oke. Kita masuk ke Ruski alfabet atau abjad dalam bahasa Rusia. Tadi sudah sempat dikasih tahu kan ada 33 jumlahnya. Terus di sini aku udah mengelompokkan abjad dalam bahasa Rusia itu ke dalam klasifikasinya gitu. Jadi ada 33 huruf dengan klasifikasi yang pertama ada 10 huruf vokal. Lalu ada 21 huruf konsonan dan ada 2 tanda baca. Yang pertama itu huruf vokal. Ini udah aku tandain ada huruf bold. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kak. Nah, yang bold ini itu huruf vokal, yaitu ada huruf A, ada huruf Y, lalu ada huruf U, ada I, ada huruf O, ada huruf U, ada E, U,
dan yang terakhir ada huruf ya. Lalu huruf konsonan itu selain huruf vokal, seperti B, W, G, D, dan selanjutnya. Lalu ada dua tanda baca, yaitu Twiordisnak, itu tanda baca yang keras, lalu ada Miakisnak, itu tanda baca lunak dalam bahasa Rusia. Aku boleh minta tolong, mungkin teman-teman bisa di-screenshot dulu ya ini. Di-screenshot aja kalau misalnya mau. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Nah, ini tuh kita akan belajar cara mengucapkan atau cara pelafalan abjad dalam bahasa Rusia. Nah, di sini udah aku bedain pakai warna, maksudnya biar lebih memudahkan sih buat teman-teman yang memang belum tahu gimana sih abjad dalam bahasa Rusia itu apa aja gitu. Nah, penjelasannya itu, warna kuning ini merupakan abjad yang memiliki kesamaan pada cara penulisan hingga pengucapan dengan abjad dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua warna merah merupakan abjad yang hanya memiliki kesamaan pada cara pengucapan dengan abjad yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir merupakan warna hijau, yaitu adalah huruf-huruf yang memang hanya ada dalam bahasa Rusia. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Paham. Iya, tadi ada siapa? Oke, nggak ada. Langsung aja. Kita belajar ke cara membaca ya. Cara membaca abjad dalam bahasa Rusia. Yang pertama itu ada huruf A, seperti biasa pengucapannya mirip dengan kata dalam bahasa Indonesia, A. Lalu huruf yang sama lagi dengan bahasa Indonesia itu ada huruf K, penulisannya sama dan bentuknya juga sama, pengucapannya juga sama. Lalu ada huruf M, tulisannya juga sama. Lalu ada huruf O, dan yang terakhir ada huruf T. Dan selanjutnya adalah huruf-huruf yang memiliki kesamaan hanya pada cara pelafalannya, yaitu seperti B, lalu ada V, G, D, Z, I, L, huruf N, lalu ada huruf P, iya ini huruf P, lalu ada huruf R, dilanjut dengan huruf S, lalu U, F. Nah, sebenarnya ini ada huruf, kalau di bahasa Indonesia kan kita ada huruf H. Nah, mereka itu nyebutnya nggak H, tapi H, kayak H, ada serak-serak di depannya gitu. Tapi menurut aku ini agak mirip sama huruf H dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada huruf E. Ini sama. Lalu huruf-huruf yang cuma ada dalam bahasa Rusia, seperti huruf Y, lalu huruf U, ini ada huruf Z, lalu ada ikrat-koi atau I secara panjang, jadi bacanya I, lalu ada huruf S, itu bentuknya kayak gini, dibacanya S atau S gitu, dari lidah. Dilanjutkan dengan huruf C, lebih mirip ke C, tapi kalau di bahasa Rusia itu C-nya agak lebay, jadi C gitu. Ini ada huruf Sh, Sh ini mirip sama bawahnya, tapi yang atas itu pelafalannya lebih halus, kayak cuma Sh gitu. Yang ini agak lebih kasar atau lebih keras kayak Sh gitu. Ini nggak dibaca dua-duanya. Lalu ada huruf I atau E, dilanjut dengan huruf U dan Ya. Seperti itu. Nah, aku akan baca dari awal sampai akhir. Terus nanti aku mau minta teman-teman untuk coba baca juga ya, paling beberapa orang gitu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, A, B, W, G, D, Y, Yo, J, J, I,
I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Š, 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 E, E, U, dan yang terakhir huruf Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau kurang jelas mungkin tadi aku ngejelasinnya? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, udah jelas. Oke, berarti aku mau minta volunteer nih ke teman-teman. Ada yang mau ngebaca dari awal sampai akhir nggak? Aku dong, Kak. Oke, mantap. Oke, kenalan dulu ya. Всем Oke, привет, siap. меня зовут Yazid. Aku mau baca A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, G, C, Č, Š, tvrdi znak, miyaki znak, U, ya. Malah Jets, keren. Tapi tadi itu yang huruf ini, huruf J itu, dia kayak huruf percampuran huruf Z dengan H. Jadi kayak dibacanya itu J gitu. Dan yang ini lebih ke H. Huruf K, H, dan A dicampur H. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang beragama muslim nih kan ada huruf hijaiyah, huruf Arab itu kayak kho gitu kan. Nah, ini tuh kayak lawannya. Jadi H. Kayak gitu. Oke, tadi udah. Yazid, ini ada teman-teman yang mau coba lagi nggak? Saya, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Hasna. Hari ini saya akan coba baca. Pakai bahasa Rusia dong, coba. Hasna. Всем здравствуйте, меня зовут Hasna. Oke. Saya masih mau. Ya udah. Gitu. A, B, V, G, D, Y, Ё, Ж, Z, I краткое, К, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ш, Ш, твердый знак, мягкий знак, И, Э, Ю, Я. Oke, mantap. Keren. Udah bagus. Ada lagi nggak nih teman-teman? Kita belajar abjadnya dulu. Karena akan sulit kalau misalnya masih belum tahu abjadnya ke depannya gitu. Kalau bahasa Rusia, karena dia abjadnya beda kan. Kak, maaf, saya boleh nanya bentar, Kak? Oke, boleh. Itu saya tuh pernah dengar. Jadi yang tadi saya baca itu cara bacanya, tapi kalau pelafalannya tuh beda. Jadi misalkan A kalau dibaca kayak gini jadi A, B, B, G, D. Tapi kalau misalkan disebutin harus jadi A, B, V, G, D. Iya, itu kalau itu lebih ke bentuk fonetis. Itu lebih ke fonetika. Bentuk fonetikanya dan pelafalannya kayak gitu. Cuma kalau dalam kalimat kita nggak bilangnya beh, nggak kan, kayak misalnya huruf misalnya kalimat alfabet kita nggak bacanya kayak pakai bentuk fonetis, pasti pakai cara pelafalan seperti biasa gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak usah malu-malu, kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Paham, Kak. Oke, satu lagi deh, ada yang mau baca nggak? Biasanya kita lanjut ke materi selanjutnya.
Ya sudah, kayaknya nggak ada ya. Kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya. Halo? Oh ya, Iya, boleh nggak sih maksudnya untuk yang tadi terus yang itu diulang lagi, Kak? Soalnya kan maksudnya di sini ada beberapa yang masih awam nih, kita nggak pernah lihat ini kan, termasuk aku juga. Jadi bisa nggak sih diulang tapi secara perlahan gitu? Karena kan kayaknya dua peserta yang lain udah jago-jago nih, kayak jadi masih agak bingung sedikit. Oke, siap. Berarti huruf-huruf yang agak aneh ya. Iya, Maksudnya benar, huruf-huruf yang betul. di Rusia, yang ada di Rusia aja gitu kan. Iya, benar-benar. Oke, berarti kita pertama mulai dari huruf ini nih yang kayak laba-laba. Itu sebenarnya sama huruf Z, cuma ada desisnya, ada huruf desisnya. Jadi pengucapannya tuh je, dan dibilang agak lebay sih, je gitu bilangnya. Nah, beda sama yang ini kayak huruf Z dalam bahasa Indonesia, Z nyebutnya. Kalau yang di atas itu je, lebih keras pelafalannya. Lalu ini ada se atau c, sebenarnya c dibacanya, cuma lebih banyak menggunakannya itu kayak se gitu. Kalau di huruf Arab itu ada huruf sa, kan bilangnya dari lidah kayak sa. Nah, sebenarnya ini juga mirip kayak c gitu. Lalu ada huruf sh atau huruf mirip dengan huruf C dalam bahasa Indonesia, cuma pelafalannya lebih lebay kalau kata dosen saya di kampus. Kayak cantik dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Rusia itu bilangnya cantik gitu. Agak lebay, jadi cantik. Lalu ada sh yang nggak ada bututnya. Ini sh, huruf S dengan H dijadi satu, sh biasa, nggak keras. Nah, yang ini emang agak sulit. Sebenarnya ada bentuk fonetisnya kayak kalau misalnya kita nyebut sh itu, mulut kita agak sedikit maju, kayak sh, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin memperdalam lagi, bahasa Rusia itu nanti ada fonetika. Nah, itu ada bentuk-bentuknya itu gimana sih bentuk mulut untuk nyebutin huruf A, B, dan lain-lain seperti itu. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Atau masih kurang jelas? Coach, coba dijelasin kembali mengenai itu, Coach. Yang untuk yang kuning, dia pelafalannya sesuai dengan bahasa ini, dan yang hijau sesuai ini gitu, dan yang merah sesuai ini gitu. Kurang jelas tadi. Terima kasih. Oke. Mungkin tadi agak kecepatan juga ya. Jadi ini udah aku kasih warna. Teman-teman bisa screenshot juga. Terus mungkin kalau mau catat ya boleh. Jadi untuk huruf yang aku kasih warna kuning, ini merupakan huruf yang memiliki kesamaan pada segi penulisan dan pengucapan dengan abjad yang ada dalam bahasa Indonesia. Kayak A, K, M, O, T. Di bahasa Indonesia ada huruf-huruf itu dan penulisannya juga sama gitu. Lalu untuk yang warna merah, ini merupakan huruf yang hanya memiliki kesamaan pada cara pelafalan, tapi bentuk tulisannya beda. Ini huruf B, tulisannya kayak gini. Dibacanya B, sama kayak B dalam bahasa Indonesia gitu. Ini V kayak V, lalu ada G, dan seterusnya. Nah, untuk yang warna hijau ini merupakan huruf-huruf baru. Huruf-huruf yang baru kita lihat, yang baru kita tahu, yang nggak ada dalam bahasa Indonesia, abjad bahasa Indonesia maupun abjad Latin gitu. Gimana? Masih kecepatan nggak? Aku nggak jelasin. Oke, notice, Coach. Thank you. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mungkin ada yang mau coba lagi? Mau tanya, Kak. Oke, boleh. Kalau nanti dalam apa, di kalimat atau di kata gitu, kalau seh gitu benar-benar harus dibedain atau boleh sama? Ngaruh nggak? Ngaruh. Karena hurufnya beda gitu. Takutnya orang Rusia itu ya sama sih kayak orang-orang Inggris, kalau misalnya kita salah pelafalan, dia jadi bingung ini maksudnya kalimat apa, seperti itu. Oke. Kak, izin bertanya. Oke, boleh, David. Untuk yang tanda baca keras dan lunak itu maksudnya pelafalannya ya?
maksudnya dibaca dengan agak lebih berat sama halus. Iya, betul. Kalau misalnya biasanya itu, bentar aku coba tulis. Kelihatan nggak? Nah, ini ada Miyaki snack-nya kan. Itu dibacanya itu palto. Jadi L-nya itu kayak nyangkut di dalam mulut. Lidah kita nyebut huruf L itu jadi nyangkut. Nah, itu jadi tanda baca lunak. Nah, kalau misalnya tanda baca kasar itu sebenarnya nggak ada perubahan dari segi fonetis ya. Dan tanda baca kasar ini juga nggak terlalu banyak dijumpai dalam huruf bahasa Rusia atau dalam kata bahasa Rusia. Nah, seringnya itu si Miyaki snack ini yang keluar. Seperti itu. Baru itu Kak, misalnya ada yang kayak huruf yang nggak ada di bahasa Rusia itu bagaimana? Misalnya nama untuk yang apa namanya ya, kayak kue seperti itu Kak. Kayak namanya Gimana? William. Kan di huruf ini tidak ada yang huruf W. Jadi misalnya ada nama orang yang William itu bagaimana? Kalau William itu biasanya pakai depannya huruf W. William. Karena kan di dalam bahasa Rusia nggak ada huruf W. Jadi pakainya huruf W. William. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya nama-nama orang Indonesia atau nama-nama orang Inggris diubah ke dalam abjad bahasa Rusia itu sebenarnya memang agak sulit karena struktur nama dalam bahasa Rusia dengan struktur nama dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu berbeda gitu. Jadi ada perubahan abjadnya kalau misalnya nama Indonesia masuk ke dalam nama atau ditulis dengan nama bahasa Rusia gitu. Kak, boleh ulang lagi nggak yang yang itulah, yang 4 itu tadi? Masih belum bisa bedain. Oke. Yang itu. Dari yang se berarti ya, yang se ini. Ini tuh bisa dibandingin sama huruf Arab yang tadi yang aku bilang. Kalau misalnya masih sulit untuk menyebutnya, kalau misalnya kalian tahu huruf Arab, sa, itu kalau misalnya di bahasa Rusia, itu cuma se atau se gitu. Lalu huruf c, huruf c ini diibaratkan huruf C dalam bahasa Indonesia, cuma pelafalannya lebih keras sih kalau bisa dibilang kayak c ditambah huruf H jadi c, seperti itu. Lalu ada huruf S ditambah huruf H jadi satu jadi sh biasa. Dan yang terakhir ada lebih keras, kayak gabungan SHCH gitu. Aku mau nyoba, benar nggak sih? Boleh, coba dari awal nggak apa-apa kok. Nggak ada salah dan benar juga kok. Kita sama-sama belajar. Nyoba yang 4 itu dulu, bingung. Kalau yang atas itu, yang paling pertama itu se itu terus terus gimana? Iya. Benar nggak? Iya benar. Oh. Kayak gitu bentuknya. I see. Thank you. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke. Halo Kak. Oh iya. Siapa nih? Kan ada I yang ada alisnya itu ya. Oh, yang alisnya. Enggak, ini iklat kok ini ada itunya lah. Iya, tapi bukan alis juga sebenarnya. Terus saya kemarin ngelihat di YouTube itu dibacanya Y gitu, bukan I panjang. Tapi bukan Y kayak bagian E atas, cuman simbol Y gitu. Yang ini ya? Iya. Kalau sebenarnya kalau masuk ke kata ya atau kalimat, ini
yang pertama dari I ini, dia juga dibacanya nggak I sebenarnya, lebih ke I. Kayak, bentar, aku tulis dulu. Nah, dua kata ini tuh mirip gitu, karena sama-sama akhirannya I. Tapi cara bacanya itu beda. Kalau yang pertama, yang huruf I nggak ada garis di atasnya itu ini dibacanya Mayi. Nah, yang ini Moy. I-nya jadi lebih panjang, jadi Moy gitu. Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau enggak, kita lanjut. Maaf, Materi mau selanjutnya. nanya dulu, berkaitan sama yang Mai ini kan. Iya. Nah, ini kan suka ada ya, misalnya di penulisan Rusianya kan emang kayak O gitu. Nah, tapi kita bacanya kayak Mai. Bisa kayak spasibo kan, tapi kita bacanya spasiba. Ini tuh gimana cara bedainnya ya? Terima kasih. Nah, itu dia. Kita masuk ke materi selanjutnya kalau itu. Berarti lanjut aja ya. Kita ke materi selanjutnya. Pertanyaan dari Ratu Shiva tadi. Sebentar. Nah, setelah ini ada yang namanya udarenye. Ada yang tahu gak udarenye itu apa? Mungkin ada yang udah pernah belajar. Nah, tuh. Hasna nih. Penekanan huruf vokal. Iya, betul. Penekanan kata atau huruf dalam bahasa Rusia. Itu udarenye. Nah, yang ditanyain sama Ratu tadi, itu masuknya ke ranah udarenye atau penekanan. Atau kalau di prodi aku tuh bilangnya tanda baca stres. Bentuknya itu nih yang di atas huruf E kayak gitu. Nah, udarenye dalam bahasa Rusia ini berfungsi untuk menentukan penekanan pada setiap kata yang ada dan memiliki dan berpengaruh gitu pada cara pengucapan kata tersebut. Nih yang pertama itu ada хорошо. Lalu ada плохо. Dan yang terakhir ada привет. Nah, tadi tuh Ratu tuh nanya, ini хорошо kenapa O-nya bisa dibaca A, kenapa enggak O semuanya dibaca jadi хорошо, atau enggak tadi spasiba kan contohnya. Nah, itu karena huruf atau udarenye dalam bahasa Rusia itu kan biasanya dikenakan di huruf-huruf vokal. Seperti huruf A, E, Y, I, O, U, E, U, dan Ya. Itu biasanya huruf-huruf yang kena tanda stres atau penekanan. Nah, untuk tanda stres ini sebenarnya itu digunakan untuk kita, orang-orang yang bukan orang Rusia dan belajar bahasa Rusia secara basic atau tingkatnya masih belum level yang pro gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah level pro, itu udah nggak ada udarenye dalam buku ajar teman-teman gitu. Kayak di aku itu materi di semester 1 di kampus itu rata-rata masih ada udarenye. Itu memudahkan untuk membaca. Masuk semester 2 ke atas, itu kami udah nggak ada udarenye dalam buku. Jadi lebih ke nebak-nebak aja gitu. Atau enggak, ya paling ngecek di kamus. Nih penekanannya di mana, cara bacanya seperti apa, kayak gitu. Nah, udarenye itu dalam bahasa Rusia itu ribetnya atau ya ribetnya itu dia di huruf O. Karena huruf O ini bisa merubah huruf O yang lain gitu. Kalau misalnya ada huruf O yang kena stres seperti huruf ini, nah dia itu mempengaruhi huruf O di sebelah sini dan huruf O di sebelah sini. Dan aku diajarin sama dosen aku ada semacam triknya kenapa dia berubah kayak gitu dan gimana secara perubahannya. Yang pertama itu kita lihat dulu si huruf O yang kena udarenye atau stres. Dia letaknya di mana? Lalu kita bisa ngitung atau lihat lagi huruf O selanjutnya. Jadi ini huruf O stres, di sini huruf O pertama, lalu di sini huruf O kedua.
rumusnya itu adalah huruf O pertama yang letaknya setelah huruf O terkena stres, dia akan memiliki bunyi atau pelafalannya itu seperti huruf A. Lalu huruf O yang kedua itu pelafalannya seperti huruf E sebenarnya. Nah, kata kharasho ini sebenarnya itu diucapnya kayak kharasho, tapi kedengarannya itu kayak ya kharasho. O yang dua-duanya nggak kena stres ini dibacanya ya huruf O gitu. Lalu ini ada haroshi, sama kayak yang tadi, karena di sini huruf O-nya cuma satu, jadi huruf O yang di sini dibacanya seperti huruf A, haroshi. Artinya sama-sama baik. Lalu ada ploha. Nah, sama kayak tadi, kita ngitung atau kita lihat dulu huruf O-nya setelah yang kena stres ini. Huruf O di ploha itu akhirnya akan dibaca seperti huruf A. Ploha. Nah, ini privyet. Dia nggak berubah. Huruf I atau huruf apapun nggak ada berubah karena dia nggak ada huruf O. Dan huruf selain huruf O itu tidak memengaruhi huruf-huruf lainnya gitu. Kalau misalnya dia kena stres. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau kurang jelas tadi aku ngejelasinnya? Aku masih bingung, Pak. Oke, jadi dari awal deh. Untuk stres atau udaranya dalam bahasa Rusia itu, biasanya kena dia di huruf vokal. Huruf vokal, tadi aku udah nulis huruf vokal ada 10. Nah, untuk udaranya yang hadir di huruf O, itu akan sedikit menyulitkan orang-orang yang baru belajar bahasa Rusia. Karena dia mempengaruhi huruf O sebelumnya atau huruf O selanjutnya, pelafalannya. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau tahu gimana caranya, atau ini tuh jadi huruf apa sih, Kak? Ini bacanya huruf apa gitu. Nah, caranya itu kalian pertama lihat si huruf O ini. Sebentar, aku coba drag. Oke, nih, huruf O yang pertama. Si O yang ini. Ini huruf O yang terkena stres. Pertama itu O paling akhir ya, Kak? O pertama. Enggak, bukan O pertama. Oh, dilihat itu O yang terkena stres. Bukan O paling akhir. Oh, baik, Kak. Nah, jadi ngeliatnya tuh huruf O yang terkena stres dulu. Baru ngitung O pertama, O kedua. Kayak ini kan dia letaknya di terakhir kan, huruf O-nya. Nah, berarti ini jadi yang pertama, lalu ini jadi yang kedua. Nah, huruf O yang pertama setelah huruf O yang terkena stres, itu akan memiliki bentuk pelafalan seperti huruf A. Dan huruf O kedua setelah huruf O yang terkena stres, yaitu pelafalannya seperti huruf, aduh, agak jelek, maaf ya, bentar. Agak susah. Seperti huruf E. Oke. Jadi ini tuh dibacanya kharasho sebenarnya. Tapi kalau misalnya didengarnya kan orang Rusia ngomongnya cepet-cepet ya, jadi kayak kharasho gitu. Sebenarnya kharasho. Kalau yang ini, karena huruf O-nya cuma satu dan di tengah bukan di akhir, ini berarti dia bentuknya atau bentuk pelafalannya itu jadi huruf A. Jadi kharoshi. Nah, kata yang kedua itu ploha. Ini huruf O-nya juga sama kayak haroshi ini nggak ada di akhir. Teman-teman langsung lihat aja huruf O yang kedua di sini. Yang nggak kena stres. Dia jadi dibacanya jadi huruf A. Jadinya ploha. Nah, selain huruf O yang terkena stres, itu dia nggak akan mempengaruhi huruf-huruf setelahnya atau huruf-huruf sebelumnya. Kayak ini, privyet. Dia nggak mempengaruhi huruf V, I, R, atau P, ataupun huruf T. Kayak gitu. Kak, mau nanya dong, kalau misalnya ada nggak sih contoh yang huruf O yang terkena stresnya itu di tengah? Karena kan ini kalau yang contoh pertama kan dia di belakang, terus yang O pertama dan keduanya kan sebelumnya. Terus kalau yang kedua
dia ada di depan, terus di huruf pertamanya kan di belakangnya. Nah ini Kak ada nggak contoh yang di tengah? Aku coba buka kamus dulu ya, aku nggak hafal soalnya. Cuma pasti kalau misalnya di tengah pun misal ditaruh di huruf di sini nih, di huruf sh, O-nya di sini, tetap aja ngitungnya sama. Misalnya di sini ada O juga, ya ini O pertama dan ini O kedua. Ataupun O-nya di sebelah sini, ini O pertama, seperti itu. Saya nggak ada apa ya, nggak ada penentuan nih huruf O-nya di tengah atau di belakang atau di mana. Yang penting teman-teman tuh ngeliat dulu huruf O-nya di mana yang kena stres, terus lihat huruf O selanjutnya, baik itu di depannya ataupun di belakangnya. Kalau yang terkena stresnya di tengah-tengah antara dua O gimana? Kayaknya kalau itu nggak ada deh. Nggak ada Setahu ya? aku ya. Iya, setahu aku kayak nggak ada deh kata O3 beruntun gitu dalam kata bahasa Rusia. Ini aku sambil megang kamu soalnya. Kayaknya nggak ada deh. Maaf mau nanya. Jadi Iya. kalau intinya yang kena stres tuh yang ada tanda curug di atas itu kan ya? Iya, Yang ada topi garisnya. di atas garis. Nah, jadi kalau intinya kalau yang O kena curug itu ya, maaf curug kayak ngomongnya. Nah, jadi yang enggak ada curug itu dibacanya A. Kalau yang ada curugnya dibaca O gitu. Kalau yang ada stresnya dia otomatis dibacanya O, tetap O. Ya. Nah, kalau yang nggak ada, ya teman-teman ngeliat dulu O-nya itu ada berapa. Kalau misalnya ada 1, ada 2, ya dia berubah jadi A dan E. Seperti itu. Kalau cuma 1 doang, ya pasti jadi A. Kayak ini, ploha. Dia nggak jadi plohe, jadinya ploha. Jadi nggak ada ngaruh kayak penempatan O-nya mau di depan, tengah, belakang ya? Nggak ada. Oh ya udah. Tetap dilihat dulu aja si O yang kena stres itu di mana gitu. Ya, ya. Kalau untuk O yang ketiga, ada nggak Kak? O yang ketiga. Jadi itu kan Nggak O ada. stres, 1, 2, terus 3. Iya, aku dikasih taunya cuma 2 doang sih sama dosen aku. Oh. Atau kalau misalnya ada mungkin aku belum explore gitu. Tapi ya ini sih, atau enggak paling dia lanjut mungkin. Nanti aku tanya dulu deh ke dosen aku di kampus. Ada lagi yang masih bingung mungkin? Kak, maaf. Kak, maaf mau mau tanya. Iya. Kak, itu yang boleh ulang nggak Kak? Yang kata itu yang pertama, yang Kakak coret itu yang ada 1, 2-nya itu. Gimana Kak bacanya? Bacanya gimana Kak? Bacanya jadi хорошо. Oh, yang pertama E ya? Iya, O yang pertama jadi kayak huruf E dibacanya, yang kedua jadi A, yang kena stres dia tetap jadi O. Iya. Kenapa E Kak? Kenapa E? Karena kenapa Kak? Karena memang dari sananya seperti itu, saya juga nggak tahu kenapa. Emang orang Rusia itu aneh-aneh sebenarnya kalau bisa dibilang. Dosen saya juga bingung kalau misalnya tanya, Bu, kenapa kok dia jadinya E, kenapa kok dia jadinya A? Pasti jawabannya, ya memang dari sananya seperti itu gitu. Kita sebagai orang asing yang mempelajari bahasa itu ya terima aja gitu kan, emang kayak gini bentuknya, seperti itu. Oh, jadi kalau O-nya ada 2 itu ada yang A, ada yang E gitu Kak? Iya. Oke, kasih Kak. Oke. Ini udah clear masalah udaranya atau masih ada yang ganjel, teman-teman? Iya, boleh. Ini hanya khusus O doang atau ada cara baca untuk vokal yang lain? Tadi aku udah bilang kalau huruf vokal lain selain huruf O yang kena stres, itu dia nggak mempengaruhi apapun. Emang yang ribet cuma si O doang. Oke, makasih Kak. Oke. Halo Kak. Gimana? Iya. Itu kan ada ploka tuh kan. Nah, katanya kalau ada O kena stres itu sebelah kirinya jadi A. Nah ini kan sebelah kanan, kenapa jadi A juga? Bukan sebelah kiri sebelah kanan, maksudnya nggak ada patokan dia letaknya tuh di kanan atau di kiri. Lebih ke pertama tuh kita lihat dulu huruf O yang kena stresnya tuh di mana. Terus huruf O setelahnya tuh di mana gitu. Kan kalau ini kan dia di terakhir kan. Otomatis huruf O pertama setelah huruf O yang terkena stres, ya ini. Dia jadinya A. Lalu yang kedua, jadinya E. Oh, ngerti Kak, ngerti. Kayak gitu. Sudah clear atau belum? Kalau misalnya urutannya gini gimana Kak? Misalnya O biasa, terus huruf lain, terus O stres, huruf lain, terus O biasa lagi. Tetap sama rumusnya. Bentar. O stres, terus O biasa. Kalau ini kan dia kan selalu di ujung kan ya. Jadi kayak
yang buruk itu kan dia di ujung juga kan. Iya. Nah, kalau itu aku belum tahu sih. Nanti deh aku tanya dulu ya. Oke. Karena ya selama ini aku ketemunya yang kayak gini-gini doang gitu. Oh, itu jadi ploha ya, Kak? Yang buruk itu? Iya, ploha. Ploha. Oke. Spasiba, Kak. Oke. Kak. Iya. Kalau ada contoh ini Kak, susu itu. Oh, bentar. Susu itu aku tulis dulu deh. Tapi aku lupa deh stresnya di mana. Bentar aku cari dulu. Pelaku, Kak. Di Iya, belakang, betul. Kak. Stresnya di belakang ya? Iya. Nah, kalau ini dia jadinya malako. Malako. Kalau di sini. Aku juga nggak tahu sih. Kan ini kan bentuknya sebenarnya sama kayak yang ini kan ya. Jadi ke ratio. Tapi ya pelafalan ini malako. Sebenarnya di bahasa Indonesia itu banyak pengecualian yang nggak ada di buku. Pengecualian yang harus kalian hafal gitu. Mungkin aja ya, aku juga nggak tahu, ini correct me if I'm wrong. Mungkin ini salah satu kata pengecualian dalam bahasa Rusia gitu. Aku belum tahu. Mungkin nanti aku tanya ke dosen aku di kampus. Iya, kamu kasih Kak. Oke. Kan nanya dong, kalau penulisan apa tuh tadi? Yang kayak K itu, kalau di kita kan huruf kecil, huruf gede itu sama nggak sih? Kayak cuman untuk kata besarnya tuh di awal, yang kecil-kecil tuh di tengah gitu, sama kayak Iya, sama-sama kok. Sama benar. Jadi huruf kapital ya di depan. Selebihnya pakai huruf kecil. Kayak gini aja gitu. Ini kan huruf P-nya P besar, lalu lanjutnya huruf kecil. Kayak gitu. Sudah jelas ya, teman-teman. Ini kayak menyita waktu juga nih udah renyi. Sama susah sih sebenarnya. Tapi nggak susah, cuma ya susah aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada klasifikasinya Paprisnaku pola atau klasifikasi gender dalam bahasa Rusia. Ada yang udah pernah belajar sebelumnya? Susah banget, Kak. Belum, Kak. Oke. Nah, jadi bahasa Rusia itu punya struktur gramatikal yang beda banget sama bahasa Indonesia dan juga mungkin bahasa Inggris. Karena bahasa-bahasa Eropa agak ribet kelihatannya. Nah, bahasa Rusia ini salah satunya memiliki klasifikasi gender. Ada 3 klasifikasi gender dalam bahasa Rusia. Yang pertama ini muskoy rod. Yang kedua ada ženský rod. Yang ketiga, yang terakhir itu sredný rod. Nah, muskoy rod ini mewakilkan gender-gender maskulin atau gender-gender yang cowok. Lalu ženský rod itu feminin atau gender-gender wanita. Sredný rod ini lebih ke netral kalau dalam bahasa Rusia. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu kalau kata yang memiliki akhiran huruf konsonan itu dia otomatis jadi muskoy rod. Contoh, aku tulis dulu. Ini druk, teman. Dia akhirannya huruf G, huruf konsonan. Gendernya maskulin. Lalu ada studien atau siswa, dia juga akhir huruf konsonan, maskulin, dan terakhir ada gen. Gen ini dia punya akhiran miakisna. Dia juga masuk ke gender maskulin. Lalu kalau untuk feminin, akhirannya gampang, cuma A sama Ya. Dan juga huruf ini, miakisna. Jadi miakisna itu agak ribet. Jadi bisa dia gendernya feminin, bisa dia gendernya maskulin gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung ya paling lihat kamus, mau nggak mau kayak gitu. Contoh untuk femininnya itu biasa ada mama, di akhirannya A, lalu familia,
atau keluarga di akhirannya ya. Dan untuk miyakisnaknya itu ada sebentar. Tetrats itu adalah buku catatan. Nah, ini tadi ada tetrats dan ada gen, sama-sama ada miyakisnak nih akhirannya. Pasti kalau misalnya nggak tahu atau apa ya bingung, ini tuh gendernya apa, ini apa, karena dia sama-sama miyakisnak gitu akhirannya. Ya tadi aku bilang satu-satu cara, kalau misalnya kita bingung, ya lihat di kamus warna kuning ini, kayak gitu. Untuk Sretnirot, akhirannya itu huruf O, huruf E, dan nya, huruf M dan ya. Contoh kata dari Sretnirot itu ada akno atau jendela, lalu ada morie atau laut, dan yang terakhir ada imya atau nama. Nah, terus ada pengecualian nih. Yang tadi aku bilang, pengecualian. Dalam bahasa Indonesia itu banyak. Bikin pusing. Bikin mual sebenarnya. Nah, ini ada papa. Papa tuh akhirannya A. Pasti pikir, aduh ini dia tuh gendernya apa gitu. Nah, karena papa ini mewakilkan muskoirot, dia laki-laki, benda hidup, tapi akhirannya A, dia nggak masuk zenskirot, dia tetap ke muskoirot. Lalu ada juga Jejuska atau kakek. Kakek ini kan cowok secara gender ya. Dia otomatis tetap muskoirot, nggak masuk ke zenskirot kayak gitu. Ada banyak kata lain si pengecualian ini, aku juga nggak hafal. Tapi ya gambarannya tuh kayak gini. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait gender atau rod dalam bahasa Rusia? Kak, boleh tolong ulangin nggak, Kak? Yang ininya apa, akhirannya apa aja, karena aku belum bisa baca itu tulisannya apa, Kak. Nah, tadi kan aku udah minta teman-teman untuk screenshot ya, apa namanya, di huruf-huruf abjad yang tadi itu ada klasifikasi, ini huruf konsonan, ini huruf vokal atau tanda baca. Nah, untuk huruf konsonan itu huruf-huruf selain huruf vokal, bentar. Nah, kita balik ke sini dulu. Nah, ini huruf vokal A, E, dan selanjutnya. Bisa di screenshot dulu, teman-teman mungkin. Udah? Biar kita langsung masuk ke materi yang tadi. Oke, salah. Mana sih tadi? Lupa. Oke, ini dia. Nah, huruf konsonan tuh yang tadi. Yang bukan huruf A, ya gitu. Huruf zenskirot, kalau misalnya zenskirot, dia A dengan ya akhirannya. Pasti A dengan ya. Sama si miyakisnak ini. Miyakisnak ini dia bisa muskoirot dan bisa zenskirot. Untuk Sretnirot, dia ada 3. O, Y, dan Mia. Kayak gitu. Halo, Kak. Iya? Sretnirot tadi artinya apa ya, Kak? Sretnirot itu netral. Oh, oke, Kak. Muskoirot maskulin, zenskirot itu feminin, dan yang terakhir ada Sretnirot atau netral. Ada yang mau tanya? Kak, Ya. berarti kita lihat dari penggunaan katanya dan banyak-banyakin kosakata juga ya? Iya, betul. Kayak gitu. Banyakin kosakata, terus sering-sering baca sebenarnya. Berarti setiap kata ada itunya, maskulin, feminin, atau netralnya ya? Iya, pasti ada. Nggak ada. Tapi ada sih pengecualian kata-kata yang tidak bergender. Aku juga lupa itu apa aja. Bisa Tapi itu diubah, pasti Pak? ada. Maksudnya? Misalnya kayak jendela kan netral. Terus dia bisa nggak jadi zenskirot gitu? Yang ngomong cowok, jadi maskulin gitu bisa nggak? Atau selalu begitu? Selalu kayak gitu. Oke. Ada lagi? Kak, itu yang
huruf B itu akhiran buat siapa sih, Kak? Ini Miyakisnak itu bisa buat muskoirot dan Oh, alah. zenskirot. Jadi dia bisa kebagi dua. Oh iya ya. Ya, kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau di Rusia ini gendering ini untuk pelafalan atau apa ya? Kayak di Prancis kan sebenarnya juga ada gender ya. Kalau di Rusia ini untuk penulisan aja atau efeknya nanti ke pelafalan? Ini gender dalam bahasa itu masuknya ke kata ya. Kayak iya, druk itu kan muskoirot. Kalau misalnya si cewek, iya itu berubah juga deh. Jadi tergantung pronominanya nanti. Oh, jadi lebih ke pelafalan nantinya ya? Iya, dan klasifikasinya juga kayak gitu. Oke, thank you. Mau tanya dong, Boleh. yang akhiran yang buat feminim itu kan yang ada R sama A itu yang di bawah, yang huruf konsonan. Iya, Itu ini ya digunakannya bukan gimana R. sih? Apa maksudnya? Digunakannya. Digunainnya, iya. Sebenarnya bukan digunain sih, lebih kayak huruf kata apa aja yang jenisnya zenskirot gitu. Atau gimana? Gunanya mengetahui feminim atau gitunya buat apa? Buat grammarnya atau gimana? Iya, masuk ke grammar. Oh, karena ini materi basic banget gitu. Dan gender ini nggak cuma maksudnya tuh gender itu dia ada juga di kelas kata lain. Ya, kelas kata itu udah masuk yang agak sulit lah. Pokoknya intinya di bahasa Rusia ada klasifikasi gender 3. Seperti ini bentuknya. Masih ada yang kurang jelas nggak? Kak. Iya. Kalau misalnya ada benda untuk perempuan gitu, tapi belakangnya huruf konsonan. Nah, dia tetap masuk ke perempuan atau yang maskulin? Kalau misalnya dia mewakilkan gendernya feminin, ya dia masuknya feminin. Kayak tadi aja, contohnya papa. Papa kan dia mewakilkan gender muskoirot kan. Nggak mungkin walaupun dia mewakilkan si muskoirot ini, akhirannya A, dia tiba-tiba jadi zenskirot. Enggak. Jadi lebih ke mewakilkannya ke gender yang mana. Nah, itu dia ikut yang itu. Kayak gitu. Oke, makasih. Oke. Ada lagi nggak yang Kak, saya mau nanya. Oke, boleh Hasna. Berarti bahasa apa ya, teman-teman itu kan bahasa Rusianya Druzia. Itu pengecualian ya? Kan kalau teman-teman nggak harus cewek. Iya, betul. Bisa. Oke. Baik, Kata Kak. unik. Terima kasih, Rusia. Kak. Oke. Masih bingung nggak teman-teman? Kalau enggak, kita langsung. Halo. Oh ya? Iya Kak, masih sedikit bingung, bisa kasih contoh sedikit lagi nggak? Kayak untuk maskulin feminimnya. Contoh lain selain yang tadi gitu ya berarti? Iya. Oke. Sebentar. Ini lebih ke kata berarti ya. Aku coba tulis dulu. Sebentar, aku mengingat kata dulu ya. Agak lupa. Oh, ini dia ada. Ini ada kata dub dalam bahasa Rusia itu memiliki gender muskoirot karena dia akhirnya huruf konsonan. Dub ini artinya pohon ik. Aku juga lupa sebenarnya pohon ik bentuknya kayak gimana, cuma dia artinya pohon ik. Lalu untuk yang zenskirot itu ada kata duma. Duma, akhirnya A. Dia jadi zenskirot. Duma itu artinya adalah pikiran. Dan yang terakhir, untuk si Sretnirotnya ada dulu. Dulu itu moncong gajah atau moncong gitu.
Gimana Dian? Masih kurang? Nanti kayaknya harus perbanyak ini deh baca kamusnya deh, biar Iya, betul. banyak ininya. Thank you. Oke. Ini tadi aku kan udah kasih tahu akhiran-akhirannya ya. Aku mau sedikit review aja ke teman-teman. Nah, ini kita menebak-nebak gender dari kata-kata ini. Ada yang mau coba duluan? Mungkin satu orang satu deh. Atau kalau mau dua juga nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya. Ini ngapain? Tebak kakak rot. Nah, si ini tuh dia masuknya ke rot apa? Si ini apa? Begitupun selanjutnya. Berarti yang nomor 1 masuk ke feminim. Iya, betul. Petitsa. Ada yang tahu artinya apa? Iya, Kak. Apa? Tadi siapa tuh yang ngomong? Petitsa ini artinya burung. Oke, lanjut ke kata yang kedua. Ini sering diucapin sih. Dobry Utra, selamat pagi. Itu netral. Oke, betul. Selanjutnya mungkin ini gampang sebenarnya kalau misalnya udah hafal yang tadi. Karena aku juga dulu pas zaman-zamannya semester 1 suka disuruh nebak-nebak ini gendernya apa gitu. Biar lebih melatih kepekaan kita terhadap kata atau terhadap gender ini dalam bahasa Rusia itu. Aku, Kak. Maskulin ya, Kak. Betul, dia maskulin. Lanjut. Tahu, Kak. Oke. Feminim. Ini lupa namanya. Feminim pokoknya. Oke, Zenski Rod. Ini bacanya apa? Nggak lupa, Kak. Oh. Koska. Oke, betul. Ada yang tahu artinya apa? Kasur. Apa? Nggak jadi. Oke. Artinya itu kucing, teman-teman. Koska ini kucing. Dia gendernya feminin. Oke, selanjutnya ada medved. Maskulin bukan, Kak? Betul sekali, dia beruang. Medved. Ini pengecualian si Miyakisnak ini. Lalu ada tiger. Udah kelihatan sih. Maskulin, Kak. Betul. Ini habis itu ada karandash. Maskulin. Oke. Ada yang tahu gak artinya apa? Karandash itu. Kalender. Bukan. Ada yang tahu lagi? Ayo tebak-tebak berhadiah. Nggak berhadiah juga sih, tebak-tebak aja. Bukan kalender. Karandash itu pensil kalau dalam bahasa Rusia. Yang ini dedushka. Itu tadi udah aku tulis sih sebenarnya. Muskoirot, Kak. Oke, betul. Kenapa dia muskoirot? Karena dia mewakili gender laki-laki. Yang memiliki arti adalah kakek. Iya, betul, kakek. Ini ada devochka. Feminim. Iya, betul, devochka. Tahu gak artinya apa? Nenek. Bukan nenek, bukan. Devochka itu gadis atau anak perempuan. Kalau nenek itu babushka. Nenek itu babushka. Nah, terakhir nih. Netral. Oke, udah ketahuan karena dia O. Artinya ada yang tahu? Langit. Langit atau awan, nyeba. Oke, ini waktunya masih ada, cuma penjelasannya memang agak ribet. Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Ini cuma sekilas aja sih aku ngejelasinnya. Itu ada, selain ada gender dalam bahasa Rusia, itu ada jumlah atau число. Число dalam bahasa Rusia itu terbagi menjadi dua, yaitu единственное число atau tunggal, lalu ada множественное число atau jamak. Nah, si число ini digunakan berdasarkan jumlah objek
Kalau misalnya satu, ya dia pakainya ya jenis mini cislo atau tunggal. Kalau misalnya lebih dari satu, itu bisa pakai yang menurunkan mini cislo atau jamak kayak gitu. Kalau misalnya di bahasa Inggris, cislo itu lebih kayak penambahan akhiran S, kayak cars, mobil banyak kayak gitu kan. Terus kalau di Indonesia itu kita nggak ada ya kayaknya nih. Aku kurang tahu juga. Kayak bahasa Indonesia lebih ke misalnya banyak mobil banyak ya mobil banyak gitu. Nggak ada penambahan kayak gitu. Nah, di cislo ini di ya jenis bini cislo untuk gendernya maskulin itu kalau misalnya mau dijadiin kemenerjen bini cislo itu dia biasanya ditambah kalau misalnya hurufnya itu akhirnya huruf konsonan. Kok huruf konsonan? Iya betul, huruf konsonan, Deng. Ditambahnya Kalau misalnya huruf akhirannya itu iklat koi, dia jadinya yi atau i. Kalau misalnya akhirannya miyakisnak, muskoirot, dia berubahnya juga jadi i. Lalu untuk gender yang feminin, ini contohnya ada familia, dia akhirannya iya. Kalau di menurut sebenarnya cislo, dia akan berubah menjadi i. Kalau yang selanjutnya, akhirannya miyakisnak, itu juga berubahnya jadi i. Terus ada juga akhirannya a atau k, dia itu nanti akan berubah menjadi, aku tulis dulu bentar. Kalau misalnya dia akhirannya a atau k, dia akan berubah menjadi atau ki. Ini untuk yang denskirot. Lalu untuk yang sletnirot, kalau misalnya dia akhirannya o, di jumlah jamak itu dia akan berubah jadi a akhirannya. Kalau misalnya dia akhirannya huruf e, itu akan menjadi huruf ya atau a atau ya. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh si gender-gender cislo-cislo tadi. Yang pertama ada radicelli, artinya orang tua. Kenapa dia jadinya jamak? Karena dia dua. Orang tua itu ibu dengan bapak kan. Jadi radicelli. Lalu ada mats, mama, dia satu. Lalu atjec, lanjut dengan dedushka, babushka, berat, dan juga sestra. Ini sebenarnya lebih ke dictionary aja ya, karena ini subjudul itu leksika dalam bahasa Rusia artinya vocabulary atau kata, kamus kata atau kosakata. Ini ada kata malchik, itu artinya anak laki-laki. Lalu ada mushchina, itu pria dewasa. Lalu tadi ada devochka, anak perempuan. Lalu ada ženshina, atau orang. Ini juga ada chelovek. Chelovek itu, chelovek ini artinya orang dan ženshina itu wanita dewasa artinya. Dan terakhir, ini ada leksika tentang produk teh atau bahan-bahan makanan. Ini ada fruktei. Kenapa dia fruktei? Karena dia jamak, banyak, nggak cuma satu buah. Ini juga ada ovashi, dia jamak, karena nggak cuma satu sayur-sayurannya. Ini miasa, satu. Ini chlieb roti. Terus ada kofie, ada vada atau air mineral, dan yang terakhir ada vodka. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Kita langsung masuk ke tanya-tanya dulu aja. Tadi yang itu Kak, yang di pertama leksika sim ya,
Tadi tapi kakak sempat ngasih vocabulary familia. Apa bedanya familia sama simia? Itu lebih ke penggunaannya nanti bedanya. Artinya sama, simnya itu sama familia itu sama. Simnya itu lebih ke ini keluarga aku, biasanya gitu. Atau Maya simnya. Kalau misal familia itu lebih digunakan untuk menjelaskan namanya. Nama orang, nama keluarga dalam nama-nama orang Rusia. Kalau orang Rusia kan ada nama keluarga ya. Biasanya mereka tuh jelasinnya Maya Familia, misalnya Smith, atau Maya Familia, Andre, misalnya kayak gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau itu yang garis itu tuh aslinya ada nggak sih, Kak? Garis mana? Ya kan mama tuh di A-nya ada apa garis itu tuh. Itu tuh sebenarnya buat bantu doang atau emang kata-katanya emang ada itunya? Si udaranya ini? Iya. Itu membantu orang-orang yang baru belajar bahasa Rusia. Oh, tapi aslinya nggak ada ya? Maksudnya? Sebenarnya ada, cuma digunakan untuk orang-orang yang belajar bahasa Rusia ini baru-baru basic gitu. Kalau misalnya level teman-teman udah naik, di buku-buku pelajarannya udah nggak ada yang namanya udaranya. Nah, terus bedanya kalau untuk ada sama enggak apa kalau selain O? Maksudnya? Kalau di O-nya ada garis itu kan ngaruh tuh ke O 1, 2, 3, 1, 2-nya. Kalau kayak A ini kan dibacanya tetap sama A juga. Kalau ada garis sama enggaknya. Iya, pokoknya yang mempengaruhi perubahan pelafalan itu ya cuma O yang terkena stres. Selain itu nggak ada berubah. Kayak ini mama, dia tetap jadi mama. Ini Radicelli, I kena stres, dia tetap Radicelli, dibacanya nggak berubah. Kayak gitu. Kak, kalau untuk contoh yang tadi pada ya, apa sih yang di slide Air. selanjutnya? Iya, yang Oke. air itu kan yang terkena stres itu kan yang A ya. Nah, itu berarti O-nya dibacanya A. Iya, Vada jadinya. Oke. Kalau yang ini dia vodka karena dia kena stres di O. Nah, ini juga coffee, stresnya ada di O. Nah, kalau ini kan dia O-nya nggak kena stres, jadinya miasa. Ada lagi? Ini udah mau habis juga mungkinnya waktunya. Teman-teman yang mau tanya mungkin masih bingung atau apa? Aku nanya ke yang tadi, yang gender ya, yang beruang tadi, dia kan akhirannya itu B ya. Nah itu tadi apa dia masuknya netral ya? Dia masuknya muskoirot. Muskoirot yang beruang. Iya. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Berarti kalau yang di stress itu huruf lain selain O tapi ada O di akhir kata itu juga berubah ya O-nya ya? O-nya nggak dibaca O. Jadinya A biasanya. Walaupun yang di stress itu bukan huruf O. Iya betul. Oke. Kayak yang ini kan dia stresnya ada di U. Ya. Jadinya Utra. Ini Nyeba. Kayak gitu. Oke, paham. Ada lagi? Boleh dijelasin ulang Pak yang tunggal jamak sebelum. Oke. Nah ini dia. Tadi jumlah dalam bahasa Rusia atau число itu ada dua jenis. Yang pertama ya jenis единственное число atau tunggal. Lalu yang kedua ada множественное число. Nah,